Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Harry Kane pantas main untuk Madrid. Harry Kane dispekulasikan akan pindah dari Tottenham Hotspur musim panas ini. Pos penyerang tengah Madrid memang sedang lowong. Karim Benzema sudah hengkang. Mereka baru mendatangkan penyerang dengan kualitas tak setara Big Ben Joselu. Oleh karena itu, Kane disebut menjadi incaran Madrid. Profil Kane yang mampu menggaransi lebih dari 20 gol untuk Spurs disebut menjadi pengganti pas untuk Benzema. Salah satu yang mengungkap itu adalah rekan setim Kane di Spurs, Pedro Porro. Kane disebut mempunyai kemampuan bermain di Madrid. Diogo Jota panaskan mesin, berharap Liverpool jalani musim hebat. Pada musim lalu, Liverpool puasa gelar lagi. Si Merah finish kelima di Liga Inggris hingga cuma berlaga di Liga Eropa musim depan. Oleh karena itu, Diogo Jota mempunyai harapan bahwa Liverpool bisa berprestasi lebih tinggi lagi. Apalagi dia baru saja mendapatkan kontrak baru yang berlaku sampai Juni 2027. Saya sangat senang Liverpool menawari saya kontrak baru dan saya bisa berkomitmen kepada klub untuk periode yang lama, kata Diogo Jota di 442. Kai Havertz jadi pemain bergaji tertinggi di Arsenal. Dalam beberapa tahun terakhir, Arsenal menekan pengeluaran untuk gaji dengan lebih banyak mengandalkan pemain mudanya sendiri. Surat kabar Jerman Bild mengklaim Havertz menjadi pemain pertama yang diuntungkan dengan kebijakan baru Arsenal tersebut. Havertz mendapat bayaran 330.000 pound sterling atau sekitar 6,3 miliar rupiah per pekan. Angka tersebut menjadikan Havertz sebagai pemain dengan gaji tertinggi di Arsenal saat ini. Sebelumnya, pemain dengan bayaran paling tinggi di Arsenal adalah Thomas Partey dengan gaji 198.000 pound sterling per pekan. Inter setuju lepas Brozovic ke Al Nassr seharga 295 miliar rupiah. Inter Milan setuju melepas Marcelo Brozovic ke Al Nassr. Gelandang 30 tahun asal Kroasia itu juga sudah menjalani tes medis sebagai bagian dari proses kepindahan ke Arab Saudi. Inter akan menerima 18 juta euro atau sekitar 295,5 miliar rupiah dari penjualan Brozovic. Pemain kelahiran Zagreb itu disebut akan mendapatkan kontrak mewah selama 3 musim dengan total nilai mencapai 100 juta euro, termasuk gaji dan bonus bergabung. Hal ini diperkirakan menjadi alasan Al Nassr menurunkan tawaran kepada Inter. Wasit Marco Serra dicoret usai kontroversi dengan Mourinho dan Milan. Menurut kabar yang dilansir Football Italia, Asosiasi Wasit Italia memutuskan untuk mencoret Marco Serra dari daftar wasit untuk musim 2023-2024. Serra tidak akan bertugas di Serie A dan Serie B musim depan. Meski demikian, Serra masih akan jadi official. Pria berusia 40 tahun itu akan bertugas di ruang VAR. Keputusan tersebut diambil setelah Serra sempat terlibat kontroversi dengan Jose Mourinho dan dinilai merampok kemenangan AC Milan. Real Madrid seriusi upaya perekrutan Dusan Vlahovic. Dilansir KD Nasser, Real Madrid kini mengarahkan radar mereka ke Italia. Mereka tertarik merekrut bomber Juventus Dusan Vlahovic. Real Madrid saat ini mulai membuka komunikasi dengan Juventus untuk transfer Vlahovic. Namun kubu Los Blancos hanya berencana meminjam sang striker. Ini disebabkan mereka masih kesengsem pada sosok Kylian Mbappe
yang tahun depan akan berstatus free agent. Erik ten Hag tunggu pembuktian kualitas Amad Diallo di pramusim 2023-2024. Manajer Manchester United Erik ten Hag dilaporkan menaruh harapan besar pada Amad Diallo yang ingin sang wonderkid membuktikan kemampuannya di pramusim setan merah kali ini. Diallo adalah salah satu wonderkid yang dimiliki MU, namun ia sejauh ini kesulitan menembus tim utama setan merah sehingga pada musim lalu ia dipinjamkan ke Sunderland. Erik ten Hag saat ini menyiapkan satu slot kosong di skuadnya bagi Amad. Namun ten Hag diklaim tidak akan memberikan posisi itu secara cuma-cuma kepada sang winger. Atlanta tolak tawaran perdana Manchester United untuk Rasmus Højlund. Asa Manchester United untuk mendapatkan jasa Rasmus Højlund di musim panas ini tidak berjalan mulus. Tawaran mereka untuk sang striker dilaporkan ditolak oleh Atlanta. MU memberikan tawaran yang cukup besar. Mereka menyodorkan uang sebesar 35 juta euro untuk jasa sang striker. Atlanta menilai tawaran itu terlalu rendah karena mereka menginginkan sekitar 45 juta euro untuk jasa sang striker. Itulah mengapa mereka meminta MU untuk menaikkan nilai tawaran mereka jika mereka ingin menggunakan jasa sang striker di musim depan. Cari tambahan dana, Manchester United segera jual pemain ini. MU sendiri masih punya beberapa agenda transfer, jadi mereka butuh tambahan dana. Dilansir Manchester Evening News, pemain pertama yang akan dijual MU adalah Fred. Laporan tersebut mengabarkan bahwa Erik ten Hag mantap berpisah dengan gelandang asal Brazil tersebut. Ini disebabkan sang manajer kurang sreg dengan gaya bermain Fred, sehingga ia tidak masuk proyeksi skuad MU di musim depan. Gagal rayu Mourinho dan Allegri, Al Hilal akhirnya tunjuk Jorge Jesus. Al Hilal telah resmi menunjuk pelatih baru mereka, dia adalah Jorge Jesus. Pelatih 68 tahun Portugal yang sebelumnya pernah menangani klub Liga Arab Saudi ini pada musim 2018-2019. Al Hilal sebenarnya menginginkan Jorge Mourinho untuk posisi ini, namun kompatriot Jorge Jesus itu menolak tawaran fantastis yang mencapai 30 juta euro per musim dari Al Hilal dan memutuskan untuk tetap di AS Roma. Selain Mourinho, Al Hilal juga melakukan kontak dengan pelatih Juventus, Massimiliano Allegri, namun dia memilih bertahan di Turin. Noussair Mazraoui ingin hengkang tinggalkan Bayern Munich. Lini belakang Bayern Munich mengalami perombakan pada musim panas tahun 2023. Bayern berhasil mendatangkan Kim Min-jae dari Napoli, namun mereka juga kehilangan beberapa pemain bintangnya. Selain itu, masih ada beberapa pemain belakang yang dikabarkan ingin hengkang. Salah satunya adalah Noussair Mazraoui. Sejak didatangkan dari Ajax Amsterdam pada musim panas 2022 yang lalu, Mazraoui memang minim mendapat kesempatan bermain di mana hal itu disinyalir membuatnya tak betah dan ingin meninggalkan Allianz Arena. Pedri tegaskan dirinya tak ada keinginan gabung PSG. Pedri baru-baru ini memberikan pernyataan bahwa dirinya tak memiliki keinginan untuk bergabung dengan PSG. Pernyataannya dilontarkan Pedri ini sendiri karena saat ini ia masuk ke dalam daftar target dari PSG musim panas ini. Pedri langsung membantahnya mentah-mentah. Pemain yang baru berusia 20 tahun ini memang merupakan salah satu bintang yang sedang naik daun. Saya tak pernah memikirkan itu di dalam pikiran saya. Saya tak tahu apakah Luis Enrique akan merekrut pemain atau tidak, ujar Pedri. Tinggalkan Barcelona, agen tawarkan Samuel Umtiti ke Inter Milan. Jurnalis asal Italia Matteo Moretto mengungkapkan bahwa pemain bertahan Barcelona Samuel Umtiti telah ditawarkan kepada Inter Milan pada musim panas ini. Samuel Umtiti sedang mencari klub baru. Pemain asal Prancis itu telah mengakhiri kontraknya dengan Barcelona dengan status bebas transfer dan dapat bergabung dengan klub manapun dengan status bebas transfer.
Namun di sisi lain, Inter dikabarkan tak terlalu tertarik dengan tawaran tersebut karena diklaim memiliki target lain. Target Marcus Thuram di Inter, cetak banyak gol. Berakhir sudah teka-teki masa depan Marcus Thuram. Thuram dipastikan merapat ke Inter Milan sebagai pemain free agent alias gratisan. Bersama Inter, Thuram mendapatkan kontrak jangka panjang berdurasi 5 tahun hingga musim panas tahun 2028 mendatang. Thuram dalam wawancara pertamanya bersama media klub mengaku memiliki target untuk mencetak banyak gol bersama skuad La Beneamata. Saya berharap bisa mencetak banyak gol dengan menggunakan seragam ini dan memenangkan trofi juara sebanyak yang kami bisa, ujar Thuram. Gianluigi Buffon segera ambil keputusan pensiun atau tidak? Ex-kiper timnas Italia dan Juventus Gianluigi Buffon kabarnya akan segera membuat keputusan perihal masa depannya dalam hitungan jam. Sang penjaga gawang berusia 45 tahun itu masih terikat kontrak dengan Parma hingga musim panas 2024. Buffon telah diharapkan untuk pensiun sejak bertahun-tahun, namun dia memutuskan untuk terus lanjut setelah mampu membuktikan dirinya masih bisa bersaing meski tak sehebat dulu. Pada usia tuanya, Buffon juga dikabarkan mendapatkan perhatian dari klub asal Arab Saudi. Giovanni Di Lorenzo bahas perpanjangan kontrak jangka panjang dengan Napoli. Kapten Napoli Giovanni Di Lorenzo kabarnya akan mendatangkan kontrak jangka panjang dengan klub. Sang bek kanan menjadi pemain yang tak pernah absen membela Partenope dalam keberhasilan mereka meraih Scudetto pertama setelah 33 tahun dan menjadi sosok yang dicintai di dalam maupun luar lapangan oleh para fans. Di Lorenzo mengatakan bahwa dirinya siap untuk mengabdi kepada Napoli seumur hidup dan klub nampaknya akan benar-benar mewujudkannya. Giovanni Di Lorenzo telah membela Napoli sejak musim panas 2019 silam. Maaf AS Roma, Adama Traore lebih tertarik gabung AC Milan. Sejak tanggal 30 Juni kemarin, Adama Traore resmi menyandang status sebagai pemain free agent menyusul kontraknya yang telah selesai bersama Wolverhampton Wanderers. Pada musim panas kali ini, dua raksasa Serie A yaitu AS Roma dan AC Milan kebetulan berminat untuk mengangkut pemain berusia 27 tahun tersebut. Dan seperti dilaporkan oleh Sky Sport Italia, Traore diklaim lebih tertarik untuk bergabung ke Milan ketimbang menjadi anak buah Jose Mourinho di AS Roma. Salah satu alasan kuat karena Rossoneri musim depan bakal main di Liga Champions. William berpisah dengan Fulham musim panas ini. William dikabarkan akan meninggalkan Fulham setelah hanya satu musim di Craven Cottage. Kontrak William yang berdurasi 1 tahun telah berakhir pada 30 Juni, namun meskipun ia ingin memperpanjang masa baktinya di klub London Barat, ia diduga menganggap persyaratan yang ditawarkan oleh klub tidak memuaskan. Namun menurut Evening Standard, William dikabarkan ingin bertahan di Premier League dan akan mencari tawaran dari rival Fulham selama bursa musim panas. Nicolas Pepe buka suara soal masa depannya di Arsenal. Nicolas Pepe akan kembali ke Arsenal dalam beberapa hari mendatang setelah menghabiskan musim lalu sebagai pemain pinjaman di klub Ligue 1 OGC Nice. Klub Prancis tersebut menolak untuk mengubah status pinjaman Nicolas Pepe menjadi permanen dan oleh karena itu ia akan kembali ke klub induknya Arsenal dengan latihan pramusim yang akan dimulai minggu depan. Pepe telah menyatakan bahwa ia bersedia memperjuangkan tempatnya di tim Mikel Arteta, namun tampaknya sudah tidak ada tempat bagi Pepe di Arsenal. Manchester City ogah lepas Riyad Mahrez ke Arab Saudi. Riyad Mahrez sedang mempertimbangkan tawaran menggiurkan untuk bergabung dengan Saudi Pro League. Kabarnya Mahrez mendapatkan tawaran dari Al Ahly dengan nilai 45 juta pound sterling per musim. Namun 90 Minutes mengabarkan bahwa Manchester City tidak bersedia melepas Mahrez ke klub manapun pada jendela transfer musim panas tahun ini. Mahrez akan membuat keputusan tegas apakah dia ingin meninggalkan City untuk Al Ahly dalam beberapa hari mendatang.
Menyadari bahwa rekayasa untuk keluar dari Etihad Stadium dapat menjadi rumit di jendela transfer ini. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!